Untuk yang video beredar, jadi benar minggu lalu sekitar tanggal 7 November ya, di hari Jumat, itu sekitar pukul 5 klien kami kedatangan 2 debt collector. Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Momara. Ya, baru kemarin banget katanya Sarwendah itu didatengin sama pihak debt collector. Debt collector itu datang langsung gitu ya ke rumahnya Sarwendah. Dan Sarwendah itu sempat shock ya karena Sarwendah kan lagi live nih, lagi cari duit. Tiba-tiba rumahnya didatengin debt collector. Entah debt collector nyasar ataupun gimana. Yuk, daripada kita bingung sama wacana yang belum pasti ini, mending kita tonton dulu aja yuk video yang satu ini. Saya udah shock dia. Yang di belakang mencekakkan aja. Yang lihat begini ikutan melongok doang. Ini klarifikasi dari pihak pengacaranya Sarwendah ya. Untuk yang video beredar, jadi benar minggu lalu sekitar tanggal 7 November ya, di hari Jumat, itu sekitar pukul 5 klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari satu unit kendaraan Land Rover atau Range Rover gitu ya, karena adanya tunggakan cicilan utang. Masya Allah, beneran sampai nunggak cicilan utang. Nah, hal ini yang membuat klien kami cukup kaget gitu ya, dan di situ juga ada anak-anak. Jadi memang klien langsung mengabarkan kami dan ya itu fakta yang terjadi. Jadi memang ada tunggakan dari RSO untuk Land Rover tersebut. Atas nama siapa? Mungkin kita sebut inisialnya ya, RSO ya. Udah berapa tahun pengalaman berbagai apa? Nah, kalau itu detailnya nanti bisa kita tanyakan ke RSO. Mungkin juga lumayan lama didatangi oleh RSO. Kalau untuk pengancaman sih sejauh ini tidak ada. Cuma kan begini, unit ini bukan atas nama klien kami. Dan unit ini juga diperoleh di luar dari masa perkawinan gitu ya. Jadi itu sama sekali tidak ada kaitannya harusnya. Jadi ini bisa kita bilang debt collector ini salah sasaran gitu. Iya. Beberapa nama alamatnya yang dituju itu nggak tahu. Kami rasa untuk alamat tidak. Untuk alamat tidak. Jadi memang mungkin ada informasi yang salah atau seperti apa ya, kami juga kurang paham. Tapi yang pasti di sini kami mau mengkonfirmasi bahwa benar video yang beredar itu benar. Tapi Sarwendah sendiri tahu nggak sih mobil itu sebenarnya ada? Nggak tahu, klien kami tidak tahu. Saya tunjukin dulu ya videonya ya. Sorry. Oh iya tuh didatengin. Siapa coba yang nggak shock ya? Oke. Nah jadi gini kawan-kawan. Jadi kenapa sampai saya sampaikan ke teman-teman media, karena kejadian ini satu mengagetkan klien kami dan semua isi orang di rumah klien kami. Yang pertama, klien kami tidak pernah berhutang terhadap mobil yang dimaksud, dan kedatangan itu juga sempat komunikasi dengan klien kami menyatakan bahwa
mobil itu memang mungkin dibeli itu setelah masa pernikahannya selesai. Jadi setelah putusan cerai baru mobil itu ada. Nah, mereka memang mencari mantan suami klien kami di situ. Ya. Tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Nah itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami, dan klien kami terganggu sekali gitu. Maksudnya itu urusannya yang bersangkutan, kenapa kami? Nah, saya juga sudah komunikasi dengan pihak lawyer ya RSO gitu ya. Nah, saya komunikasi, saya bilang bang gimana kalau ada ini? Nah itu mungkin bisa diklarifikasi, silakan lah. Ya. Tapi prinsipnya kami tidak menuduhkan bahwa dia tidak bayar atau tidak ya. Yang pasti ada kedatangan debt collector. Biasanya debt collector datang kan suatu hutang yang memang sudah terlewatkan. Mungkin ya saya nggak tahu lah apakah itu dari pihak debt collector dengan pihak tersebut. Saya tidak mau memberikan kesimpulan apapun, tetapi itu faktanya. Dan klien kami juga berpesan bahwa sepertinya ada pihak yang pengen sengaja rumah klien kami didatangi gitu, karena informasi dari debt collector mobil itu ada di tempat klien kami gitu, bahkan sempat di video itu klien kami bilang silakan Pak lihat aja di rumah gitu. Sempat, dan menurut kami klien kami cukup baik ya, sampai disuruh masuk di dalam. Kalau kita seharusnya seperti itu ngapain? Sir aja kalau kita mah ya. Mereka sudah tugas ya, tapi yang dicari sudah tidak ada di situ, ngapain lagi? Tapi yang baik klien kami ya sudah, silakan dilihat. Tapi jujur itu mengagetkan klien kami. Kenapa? Pertama kaget karena dia mengambil cicilan lagi terhadap mobil lain. Itu kan memang haknya dia setelah perceraian, tapi kenapa harus masih sampaikan ke kita lagi gitu, klien kami lagi? Itu sudah saya konfirmasi ke pengacaranya, ya pengacaranya mungkin sudah komunikasi, saya nggak tahu juga ya itu. Tapi kami keberatan dengan Tadi disebut ini tuh RSO ya, inisial, kurang lebih itu Karuben Onsu ya, mantan suami dari Sarwenda. Bisa jadi kita tuh tidak tahu ya, sekarang ekonominya mungkin lagi kurang stabil Karuben ini kan, sampai akhirnya ada tunggakan yang bikin kagetnya tuh naginya ke rumah Kak Sarwenda gitu. Tapi Kak Sarwenda ini menanggapinya untungnya baik gitu kan, cuma sedikit shock aja, takutnya mungkin ya ada orang yang mau berbuat jahat atau gimana gitu kan. Mungkin nanti ada penjelasan dari pihak Kak Ruben Onsu-nya ya, klarifikasinya seperti apa gitu. Dan ini lawyer dari pihak Ruben Onsu-nya, kita dengerin dulu aja ya. Tunggu bentar. Kuasa hukum Ruben Onsu menyebut Sarwenda sering persulit Ruben Onsu bertemu anak-anak dengan alasan kegiatan yang padat. Namun, kuasa hukum menyinggung bahwa Sarwenda justru terlihat menghabiskan waktu bersama Georgi. Apa hubungannya nih sama ini ya? Kok jadi merambat kemana-mana klarifikasi? Coba kita skip dulu ya video yang ini. Mengenai cicilan mobil tidak pernah menunggak, hanya baru telat 1 hari. Ini biasa ya debt collector mah, kayak gitu aja telat sehari aja udah heboh. Kayak udah telatnya setahun aja. Setiap bulan Ruben Onsu transfer ke Sarwenda 200 juta. Buset dah. Untuk biaya bensin, tol, gaji, dan bel-belnya lah ya. Ada bukti chat, bukti transfer setiap bulan. Tapi Ruben dipersulit untuk bertemu anak-anaknya. Jika ada lomba tidak diberitahu oleh Sarwenda, tidak sesuai perjanjian yang harusnya bertemu anak asuhnya. Apa hubungannya sih? Heran deh ya. Ini kan lagi ngebahas masalah debt collector yang datang ke rumahnya Sarwenda, tapi ngebawa-bawa anaknya, mungkin sekalian lah ya dibahas masalah anaknya di sini sekalian gitu ya, biar dengar sekalian Kak Sarwenda itu. Kalau Kak Sarwenda itu mungkin mempersulit pertemuan antara Ruben Onsu dan anaknya gitu. Memberikan biaya kepada S senilai Rp242.600.000. Sudah bercerai posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben dapat bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Apa sih rincian 242.600.000 ini? Ya. Bensin tol
Bensinnya 68 juta. Gaji pembantu. Total 2,429. Ini kita katakan dalam ya. Tapi ini dengan bukan transfer. Apakah hanya bulan September saja tahun 2024 tidak? Ini semua catatannya. Itu September ini Oktober bisa 2,5 juta. Ada rinciannya. Sepertinya uang plastik sampah, uang tisu ini nomor 2 juta. Ya bulan. Karena tiket yang berjumlah nomor 2 juta, uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga ada nomor 2 juta. Ini bukan uang apa. Makanya saya ingin mengatakan apa yang sudah dijawab oleh Ruben tidak tanggung jawab. Iya. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah itu, ya saya sampaikan. Intinya patut diduga responnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami, Ruben. Ini menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi dalam keadaan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akhirnya ada tunggakan atau ada debt collector yang mencari dia sampai ke rumah kediaman Sarwenda atau S, ya. Jadi ini yang harus dipertegaskan dulu. Urgensinya. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Iya. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu nanti kita mekanismenya. Tanpa harus. Tapi tetap sih, kalau menurut aku pribadi ya, karena Sarwenda ibaratkan ya, nyari duit dari pagi ketemu malam. Tiba-tiba dia nggak ngerasa berhutang, tiba-tiba ada debt collector datang. Wajar dong dia minta perlindungan gitu kan, makanya dia pakai pengacaranya gitu kan ya, untuk bisa meluruskan gitu kan, jangan sampai terjadi seperti ini gitu, karena dia lebih mikir anak-anak, takutnya anak berpikirnya ya bapak emaknya ini banyak utangnya sampai harus kedatangan debt collector. Padahal ya intinya sih debt collector itu mungkin nggak mikir banget, coba telat sehari loh gitu kan, langsung tiba-tiba nongol gitu aja kan, langsung ke rumahnya yang Sarwenda, kecuali telat sebulan ya kan masih bisa loh ya, telepon dulu kan, ya telat sehari langsung datangin rumahnya, udah kayak yang kaburnya aja gitu kan. Di tengah memanasnya isu konflik antara Ruben dan Sarwenda, anak angkat Sarwenda, yaitu Bertrand Pito, akhirnya kini angkat bicara. Melalui media sosial, Bertrand kini mengatakan jika mereka kecewa dengan kedua orang tuanya yang memilih berdebat di media sosial, dikarenakan Bertrand tak ingin jika nantinya ada isu yang tak benar dari para haters muncul di hadapan publik. Ya kurang lebih seperti itu ya videonya, karena intinya itu pihak Sarwenda ini merasa shock gitu kan, makanya harus melalui publik gitu kan, agar ada biar debt collector ini mikir lah gitu, masa iya baru telat sehari langsung datengin rumahnya gitu kan, kan biasa via telepon dulu ke pihak Kak Rubennya gitu kan ya, jangan langsung tiba-tiba nongolnya ke sana gitu. Ya udah kita doain aja pokoknya yang terbaik untuk Kak Ruben Onsu, untuk Kak Sarwenda. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini, dan semoga keduanya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini lagi. Oke, sekian dulu berita dari aku hari ini tentang Kak Ruben Onsu dan Sarwenda, masalah debt collector. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.